Nah, di sini kita akan belajar tentang pencemaran udara. Apa sih itu pencemaran udara? Nah, pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana udara di suatu wilayah menjadi terkontaminasi oleh berbagai zat kimia, partikel padat, ataupun mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan secara keseluruhan. Nah, pencemaran udara ini dapat berasal dari berbagai sumber termasuk aktivitas manusia ataupun alamiah. Nah, adapun jenis pencemaran udara yang pertama partikulat, di mana partikel-partikel kecil yang terdispersi di udara seperti debu, asap dan partikel lainnya, di mana partikel-partikel ini dapat mencapai saluran pernafasan yang masuk ke dalam paru-paru yang menyebabkan masalah pernafasan dan potensi efek kesehatan yang serius. Kemudian yang kedua, ozon troposfer, di mana O3. Ozon yang terbentuk dari lapisan troposfer, bagian terendah dari atmosfer. Ozon ini merupakan polutan yang berbahaya dan dapat menyebabkan iritasi paru-paru, masalah pernafasan, dan merusak tanaman. Kemudian ada nitrogen dioksida atau NO2, gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil. Kemudian paparan jangka panjang terhadap NO2 ini dapat menyebabkan masalah pernafasan dan mengganggu fungsi dari paru-paru. Kemudian ada sulfur dioksida atau SO2, di mana gas hasil pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung belerang. Kemudian SO2 ini dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan merusak lingkungan. Kemudian ada karbon dioksida atau CO2, di mana gas rumah kaca utama yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Kemudian CO2 dihasilkan dari pembakaran bakar fosil dan deforestasi. Kemudian yang selanjutnya itu bahan kimia yang beracun. Bahan kimia beracun seperti bensena, formaldehida, dan logam berat dapat terlepas ke udara akibat aktivitas industri, transportasi, dan lainnya. Kemudian paparan terhadap bahan kimia ini dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, selanjutnya ada penyebab pencemaran udara. Yang pertama itu emisi kendaraan, di mana kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel, menghasilkan gas buang yang mengandung bahan pencemar seperti karbon dioksida atau CO, nitrogen dioksida atau NO2, dan partikel halus. Kemudian ada pun yang kedua itu industri, di mana proses industri seperti pembakaran batu bara, minyak bumi, dan bahan-bahan kimia dapat menghasilkan polutan seperti sulfur dioksida atau SO2, ozon troposfer atau O3, dan berbagai zat kimia berbahaya lainnya. Kemudian ada pun pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil juga dapat mengeluarkan emisi berbagai zat pencemar ke atmosfer. Kemudian ada pun aktivitas pertanian, di mana pemakaian pupuk dan penggunaan bahan kimia pertanian dapat menghasilkan amonia atau NH3 dan senyawa nitrogen lain yang dapat berkontribusi pada pencemaran udara. Kemudian yang terakhir itu pembakaran hutan, di mana kebakaran hutan atau lahan gambut dapat menghasilkan asap, partikel, dan gas beracun yang menyebabkan pencemaran udara yang jangka panjang. Nah, adapun dampak dari pencemaran udara ini, di mana termasuk masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan, iritasi mata dan tenggorokan, bahkan penyakit serius seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker paru-paru. Nah, selain itu, pencemaran udara juga dapat merusak lingkungan dengan merusak ekosistem dan mengganggu siklus alam, kemudian serta berkontribusi pada perubahan iklim. Nah, untuk mengatasi pencemaran udara, perlu dilakukan upaya pengendalian emisi dari berbagai sumber pencemar, promosi teknologi bersih, dan kendaraan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas udara. Kemudian banyak negara juga memiliki regulasi dan kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi emisi dan mencegah pencemaran udara yang lebih lanjut.
pengendalian pencemaran udara, yang pertama perketat emisi industri, kemudian yang kedua tersedianya transportasi ramah lingkungan, kemudian yang ketiga penghijauan, kemudian yang keempat pengurangan dan daur ulang sampah, yang kelima itu pemberlakuan hukum, kemudian yang keenam itu teknologi bersih, kemudian selanjutnya pendidikan dan kesadaran, kemudian ada pun monitoring kualitas udara, kemudian yang terakhir kerjasama internasional.